Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas materi finansial teknologi yang berjudul model bisnis vintage. Nah, model bisnis vintage ini adalah penerapan teknologi inovatif dalam layanan dan produk keuangan untuk menyediakan solusi yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses oleh konsumen dan bisnis. Model ini mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan sektor keuangan, mulai dari pembayaran, investasi, pinjaman, hingga pengelolaan aset dengan memanfaatkan teknologi digital. Ada beberapa model bisnis vintage yang umum, ada layanan pembayaran, seperti pinjam-meminjam, investasi digital, dan yang lain-lain, yang mana platform tersebut memudahkan untuk menanamkan modal dan mengelola investasi mereka melalui aplikasi online, dan juga memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan secara digital seperti menggunakan uang elektronik atau aplikasi pembayaran. Nah, kami di sini mengambil judul yang merupakan payment platform atau pembayaran digital. Nah, payment platform ini merupakan infrastruktur digital yang memfasilitasi dan memproses transaksi keuangan pembayar dan penerima, yang memungkinkan pertukaran dana yang aman dan lancar melalui internet atau perangkat seluler. Dan payment platform ini menjamin keaminan data pembayaran dan transaksi sesuai dengan standar industri untuk melindungi dari penipuan, dan juga menyediakan pengalaman pembayaran yang mulus, cepat, dan mudah bagi konsumen, terutama di perangkat seluler. Contoh payment platform yaitu seperti layanan seperti GoPay dan dompet digital lainnya yang juga berfungsi sebagai payment platform. Oke, selanjutnya penjelasan elemen-elemen model bisnis kanvas atau BMC. BMC ini memiliki 9 elemen yang saling terhubung dan ketergantungan. Apa yang terjadi jika salah satu elemen tidak terlaksana? Maka model bisnis kanvas secara keseluruhan dapat menjadi tidak seimbang dan berisiko tinggi untuk gagal. Setiap elemen BMC itu mewakili aspek penting dari suatu bisnis, dan jika salah satunya hilang atau tidak terlaksana atau tidak berfungsi, dapat menciptakan efek domino atau reaksi berantai yang merusak elemen lainnya. Elemen yang pertama yaitu customer segment atau segmen pelanggan. Customer segment yaitu mengidentifikasi kelompok pengguna yang akan dilayani oleh layanan vintage. Seperti halnya siapa pelanggan yang akan kita layani. Contoh customer segment itu seperti pembeli online, pedagang, atau juga pekerja ekonomi gig, juga bisa UMKM. Oke, selanjutnya value proposition atau proposisi nilai. Value proposition ini yaitu produk atau layanan keuangan yang ditawarkan vintage untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Value proposition ini bisa juga disebut solusi untuk pelanggan. Seperti halnya dalam pembayaran, kita bisa memberikan solusi dengan menggunakan transaksi digital yang mudah dan aman, dan juga bisa integrasi mulus dengan pedagang atau interface ramah pengguna. Itu contoh dari value proposition dari vintage. Dan selanjutnya yaitu channels. Channels ini atau saluran ini bisa diartikan bagaimana cara vintage menjangkau atau berinteraksi dengan pelanggan. Itu bagaimana value proposition kita menjangkau pelanggan. Seperti halnya kita bisa menjangkaunya lewat aplikasi mobile atau website, atau juga integrasi APL dengan platform dagang. Customer relationship, di mana customer relationship adalah strategi dan upaya yang dilakukan oleh perusahaan bisnis untuk membangun, memelihara, dan mengembangkan interaksi yang kuat dan berkelanjutan terhadap para pelanggannya. Lalu ada dukungan pelanggan, yang mana dukungan pelanggan ini mengidentifikasikan bahwa bisnis tersebut menyediakan dukungan yang selalu tersedia, baik siang maupun malam. Tujuannya adalah untuk memastikan pelanggan merasa didukung dan masalah mereka dapat diselesaikan kapanpun. Ini sangat penting untuk membangun kepercayaan, terutama pada layanan yang sensitif waktu, seperti transaksi keuangan atau platform teknologi. Kemudian ada komunitas pengguna, di mana strategi ini bertujuan untuk menciptakan ruang di mana pelanggan dapat berinteraksi satu sama lain. Komunitas ini bisa berupa forum online, grup media sosial, atau acara tatap muka. Manfaatnya supaya pelanggan bisa saling membantu, berbagi tips, dan memberikan umpan balik langsung. Ini
juga membantu perusahaan membangun loyalitas dan rasa kepemilikan di antara pengguna. Dan yang terakhir ada mekanisme feedback, yang mana ini adalah cara perusahaan mengumpulkan masukan, saran, dan keluhan dari pelanggan. Mekanisme KOM ini bisa berupa survei, formulir umpan balik, kotak saran, atau ulasan. Mengelola umpan balik secara efektif sangat penting untuk terus memperbaiki produk atau layanan dan menunjukkan kepada pelanggan bahwa suara mereka didengar dan dihargai. Materi selanjutnya yaitu tentang review stream. Dalam dunia bisnis, review stream atau aliran pendapatan adalah istilah yang sangat fundamental, yang mana ini adalah berbagai cara atau sumber dari mana sebuah perusahaan, organisasi, atau individu mendapatkan uang. Secara sederhana, review stream adalah jalur-jalur yang menghasilkan kas masuk untuk bisnis. Lalu ada yang namanya biaya transaksi, di mana biaya transaksi sendiri adalah pendapatan yang diperoleh dari setiap kali pelanggan melakukan transaksi melalui platform. Contohnya adalah biaya yang dikenakan pada setiap pembelian, transfer dana, atau penjualan produk. Ini adalah model yang umum di industri e-com, perbankan, dan layanan pembayaran digital. Dan ada yang namanya layanan nilai tambah, di mana pendapatan yang diperoleh dari penawaran layanan tambahan yang melengkapi produk atau layanan utama. Misalnya pada platform e-com, layanan nilai tambah bisa berupa layanan pengiriman cepat atau asuransi produk. Ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tambahan tanpa harus mengubah model bisnis. Selanjutnya yaitu materi tentang TNPP. Ini adalah tindakan paling penting yang harus dilakukan perusahaan untuk beroperasi dengan sukses. Poin-poin ini menunjukkan bahwa bisnis tersebut beroperasi di sektor teknologi atau layanan digital yang sangat berfokus pada keamanan, pengembangan, dan operasional. Kemudian ada tentang pemrosesan transaksi, yaitu aktivitas inti untuk mengelola dan memproses semua transaksi yang terjadi di platform. Ini mencakup validasi pembayaran, pencatatan transaksi, dan memastikan kelancaran alur dana. Lalu ada manajer keamanan, di mana aktivitas ini sangat krusial, terutama pada platform yang mengelola data atau uang pelanggan. Ini melibatkan, menerapkan, dan memelihara langkah-langkah keamanan yang ketat, seperti enkripsi data, deteksi penipuan, dan perlindungan dari serangan siber. Selanjutnya ada pengembangan perangkat lunak, yang mana aktivitas ini berfokus pada pembuatan, pembaruan, dan pemeliharaan platform digital atau aplikasi. Tim pengembang terus bekerja untuk menambah fitur baru, memperbaiki e-book, dan memastikan sistem berfungsi dengan opsional. Dan yang terakhir ada kepatuhan. Aktivitas ini penting untuk memastikan bahwa semua operasional operasi bisnis mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, terutama di industri keuangan atau data. Kepatuhan sangat penting untuk menghindari sanksi hukum dan membangun kepercayaan publik. Baik, selanjutnya saya akan membahas 3 elemen terakhir dalam Business Model Canvas atau BMC, yaitu Key Resources, Key Partnership, dan yang terakhir Cost Structure. Ketiga elemen ini adalah kunci untuk menjalankan dan mempertahankan model bisnis yang sukses. Yang pertama, Key Resources, yaitu sumber daya utama. Key Resources adalah aset terpenting yang dibutuhkan bisnis untuk beroperasi. Tanpa sumber daya ini, kita tidak bisa menciptakan dan menawarkan value proposition, menjangkau pasar, dan mendapatkan keuntungan. Terus yang kedua, yaitu Key Partnership atau kemitraan utama. Key Partnership adalah jaringan pemasok dan mitra yang membantu bisnis Anda bekerja secara efektif. Kemitraan ini sangat penting untuk mengoptimalkan modal bisnis, mengurangi risiko, dan memperoleh sumber daya. Terus yang terakhir, Cost Structure, yaitu struktur biaya. Cost structure menggambarkan semua biaya yang timbul dalam mengoperasikan model bisnis. Setelah kita mengidentifikasi sumber daya dan kemitraan, kita juga bisa memperkirakan biaya-biaya tersebut.